Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kesempatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di waktu yang utama, di waktu yang sedikit orang mampu melakukannya. Maka semoga kita menjadi orang yang sedikit tersebut tetapi dalam keadaan lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah senantiasa kepada panutan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya. Di rumah sakit ini tentu banyak orang yang sakit. Maka yang pertama kita doakan semoga yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan sakitnya badan sama dengan sakitnya hati. Tetapi yang lebih berbahaya adalah apabila hati yang sakit. Orang yang raganya sakit, maka dia terkadang merasakan sesuatu menjadi terbalik. Ada orang yang sakit, kita kirim makanan-makanan yang manis, yang lezat, kata dia, nggak enak. Ya. Kenapa nggak kemarin ngasihnya waktu sehat, katanya. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Suasana yang panas bisa menjadi dingin, suasana dingin menurut dia menjadi panas. Ini orang yang sakit raganya. Adapun orang yang sakit hati atau sakit jiwanya akan merasakan hal yang sama. Sesuatu yang menurut banyak orang itu tidak baik, menurut dirinya baik. Sesuatu yang menurut orang tidak nyaman, menurut dia nyaman. Ya, kita contohkan. Orang-orang yang membawa motor dengan knalpot, kata anak zaman sekarang brong begitu ya. Dia gedein suaranya. Itu orang lain gak nyaman. Telinga kagandengan. Tapi dia enak, hebat gitu ya. Itu yang sakit dalamannya. Baik, maka ini dua hal yang harus sama-sama ditanggulangi. Kita sakit badan, ya kita berobat. Ya. Tetapi juga jangan tidak berobat dari penyakit hati, karena inilah yang akan menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim," dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara. Ya. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak keturunan nanti pada waktunya di akhirat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, di antara penyakit hati yang banyak orang tidak tahu adalah kejahilan, kebodohan. Jadi bodoh itu dianggap sebagai penyakit hati. Obatnya apa? Obatnya belajar. Obatnya belajar. Maka dari sisi apa kita mempunyai ketidaktahuan, kejahilan khususnya dalam bab beragama, ini mesti belajar. Ya.
Sebab jangan sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita merasa beramal sudah benar, ternyata tidak benar. Yang kemudian amalan-amalan itu menjadi tertolak atau tidak diterima. Atau karena kejahilan seseorang dalam bab syariat, kemudian ditanya oleh seseorang, menjawab salah, orangnya menjadi celaka. Ya. Ini seperti apa yang dikisahkan dalam hadis ini. Kita baca lagi kitab Riyadhus Shalihin. Bab taubat, masih dalam bab taubat. Ya, yang lalu kita baca hadis nomor 19 terakhir. Maka kita lanjutkan nomor 20. Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya tidak membawa kitabnya karena yang ada di rumah cukup besar, jadi agak ribet kalau dibawa-bawa, maka saya hanya mengambil dari apa-apa yang saya tulis di peralatan saya ini. Baik, hadis nomor 20. Wa an Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id nama dia Sa'ad ya, bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, biasa dipanggil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, annan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun. Kata Nabi, telah ada seorang laki-laki. Ya, telah ada seorang laki-laki di antara umat terdahulu. Jadi Nabi mengisahkan seorang laki-laki dari umat sebelum beliau yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Jadi beberapa kisah orang-orang terdahulu, termasuk kisah para nabi, itu tidak semuanya tercantum dalam Al-Quran. Sebagian disabdakan oleh Nabi SAW. Dari mana Nabi tahu? Tentu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni tentang rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Ini kisahnya cukup terkenal. Ya. Tetapi sebagian orang tidak tahu kalau ini adalah hadis. Jadi kisahkan begitu saja. Ya, bukan. Ini hadis sahih. Ya, di antaranya tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya atau mencari penduduk lainnya yang dirasakan paling pandai ya di daerahnya. Ya. Jadi seseorang yang berbuat kejahatan banyak atau sedikit sebetulnya punya perasaan kalau perbuatannya itu tidak baik dan menginginkan ia untuk bertaubat. Hanya saja ada orang yang segera, ada orang yang menunggu-nunggu. Ada orang yang baru sedikit punya salah langsung bertaubat, ada yang seperti itu. Sampai kejahatannya banyak sekali baru merasa bersalah. Atau zaman sekarang ya, nunggu katewak heula. Terus katewak namanya tobat. Nah, ini manusia seperti itu. Ya. Tetapi seperti tadi, banyak di antara orang yang ketika dia mulai sadar bertaubat tidak melakukan langkah-langkah yang benar. Yang pertama tentu saja semestinya dia mendatangi orang yang alim, orang yang pandai dalam hal itu, minta petunjuk. Ya, seperti orang ini. Orang ini sudah membunuh, bayangkan 99 orang. Kejahatan yang besar dan dosa yang besar. Perasaan ingin bertobatnya muncul dan dia mulai bertanya-tanya. Mencari orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian, fadulla ala rahb.
fa'atahu. Kemudian ditunjukkan dia kepada seorang rohib. Ya. Rohib ini pendeta. Tetapi pada masa seperti ini, apabila disebut pendeta, maka dia adalah orang dari golongan Nasrani. Yang Nasrani pada masa itu adalah agama yang benar. Ya. Agamanya Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang dikisahkan adalah orang Nasrani yang kondisinya benar. Beriman kepada Nabi Isa, maka dia adalah Islam atau Muslim. Ya. Dan kisah-kisah seperti ini, kisah orang terdahulu yang dikisahkan oleh Nabi atau para sahabat yang nanti kemudian sampai kepada kita, baik yang sahihnya dan yang tidak sahihnya, ini disebut kisah Israiliyat. Kisah orang-orang terdahulu dari Bani Israel diantaranya. Ya. Maka disebutkan kisah Israiliyat adalah kullu ma nuqila an ahlil kitab minal yahud wan nasara min riwayatin au qasasin au mawa'izin au mawa'idha sawa'an ukhidha dzalika anhum musyafahatan au min kutubihim. Jadi kisah Israiliyat adalah semua yang disampaikan oleh orang-orang ahlul kitab pada zaman dulu, baik Yahudinya atau Nasraninya, ya, berupa penjelasan kalimat-kalimat hikmah atau kisah-kisah yang beredar begitu saja, atau mereka telah tuliskan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Dan yang dimaksud kisah Israiliyat pada masa Nabi Muhammad SAW adalah kisah-kisah tersebut ada di antara yang masih tersimpan dalam ingatan para sahabat Nabi yang dulunya bukan Islam. Jadi sebagian besar sahabat Nabi Muhammad SAW dulunya juga bukan Islam. Maka masih menyimpan cerita-cerita masa lalu. Ya, yang kemudian pada saat setelah masuk Islam mereka pun masih menceritakannya. Nah, ini disebut kisah Israiliyat. Dan Nabi SAW memperbolehkan menyampaikan kisah Israiliyat. Ya. Sampaikanlah, ya, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Wa haddatsu an bani Israil wala haraj. Wa min kadzabin alayya muta'ammidan wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, dan boleh silakan ceritakan kisah Israiliyat, tetapi jangan berdusta. Karena siapa yang berdusta atas nama saya, kata Nabi SAW, maka persiapkan bangku di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Kemudian setelah orang yang tadi diberitahu bahwa itu tuh ada seorang rohib, pendeta, engkau bisa bertanya kepadanya bagaimana petunjuk apabila seseorang akan bertaubat. Faqala, maka dia berkata kepada sang rohib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Ya. Saya ini telah membunuh 99 orang. Adakah masih ada pintu taubat untuk saya? Ya, kata si pembunuh itu. Ya. Kemudian sang rohib karena kejahilan, ya, mengatakan lah, tidak ada. Kemudian faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka dibunuhlah rohib tadi dan genaplah dia menjadi pembunuh 100 orang. Nah, sampai di sini kita ambil faidah. Tadi kita katakan bodoh adalah penyakit yang berbahaya. Bisa membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Seseorang apapun dia, meskipun sudah diangkat menjadi ustadz, menjadi guru, tetap saja ada sisi-sisi yang dia tidak tahu. Kekurangan dari pengetahuannya. Maka jika memang tidak tahu, sebaiknya katakan tidak tahu. Jangan menjawab asal-asalan sehingga nanti orang menjadi salah. Ya, atau kemudian dia menjawab salah dan dia akan disakiti atau dianiaya oleh orang lain. Karena jawaban yang tidak pas.
Ini kepada kita ya, yang suka mungkin ditanya oleh teman kita, oleh orang lain begitu. Kalau memang tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Jangan menjawab dengan sesuatu yang salah. Ya. Nanti akan berakibat buruk bagi dirinya atau bagi orang. Kasus ini dia menjawab salah. Ya. Dan akhirnya karena jawaban yang salah, dia pun dibunuh ya, oleh orang lain. Ya, baik. Maka kemudian orang ini pun genap membunuh 100 orang. Akan tetapi keyakinannya untuk bertobat tetap tinggi. Maka dia pun tetap mencari yang lainnya. Ya, untuk bertanya tentang dirinya. Kemudian summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia pun bertanya lagi di mana ada orang dari penduduk bumi yang alim, yang paling pandai. Kemudian fadullu ala rajulin alim, dan ditunjukkan dia kepada seseorang yang alim, dan dia pun bertanya, innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya saya ini sudah membunuh 100 orang. Masih adakah pintu taubat? Ya. Maka dia pun menjawab na'am. Ya. Orang pintar ini, orang alim ini menjawab iya. Ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubat, siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat? Maksudnya memang demikian dalam agama kita. Siapapun dia, berapapun besar banyak dosanya, kalau ingin taubat, taubat. Dipersilahkan, tidak susah. Ya. Baik. Kemudian setelah orang ini bertaubat, maka orang alim tadi memberi nasihat. Ya, jadi memberi nasihat kepada orang lain harus lengkap kalau bisa. Ya, maka selain nasihat yang utama, dia memberikan nasihat lain yang mendukung kepada penjelasan yang pertama agar orang tersebut mendapatkan hal yang lebih baik. Seseorang yang bertaubat itu tidak mudah untuk langsung berhenti begitu saja. Ya, dari perbuatannya itu. Apalagi lingkungannya masih seperti itu. Ini berat. Terkadang pagi bertobat, siang buat lagi. Maka orang ini faham tentang hal seperti itu. Maka setelah orang ini menyatakan, ya iya, engkau bisa bertaubat, tetapi intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillahi ma'ahum. Tetapi setelah ini pergilah engkau kepada satu daerah yang di sana ada banyak orang yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik. Ya, pergilah ke sana dan ikutlah bersama mereka. Ya, maksudnya disuruh pergi ke tempat yang kondusif, yang di sana banyak ahli ibadah. Ya. Baik, wala tarji' ila ardika fa inna ardu su, dan jangan pulang ke daerahmu. Daerahmu itu tidak baik. Ya. Itu tadi maksud disuruh pergi adalah agar orang yang sudah bertaubat tadi tidak terpengaruh lagi. Ya. Atau terpancing. Ya, kadang-kadang kita sudah tidak terpengaruh, tetapi ya, soal ini ya, soal dia seorang pembunuh, mungkin banyak musuhnya. Ya, makanya dosa pembunuhan ini termasuk dosa besar yang berat hukumannya, karena itu bisa tata lepak kata orang Sunda, dendam. Ya. Nah, ini kejadian terakhir Carok. Ini umumnya karena dendam. Ya. Tidak terima saudaranya dibunuh, nanti dia akan balas membunuh. Nah, ini orang yang telah bertobat dari hal seperti ini, dia wajib pergi jauh. Dan kalau dia pulang, dia sudah bertaubat, tapi orang lain mungkin dendam kepadanya, dia ancam dirinya, dan bisa terjadi lagi hal yang serupa. Ya. Maka orang ini pun dianjurkan pergi dari daerahnya. Fantolako, kemudian orang ini pun beranjak pergi. Ya. Mengikuti saran ulama tadi. Ya. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Tetapi baru beberapa langkah berjalan atau beberapa jarak dia tempuh dalam perjalanan, dirinya pun mati. Ya.
keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hadis ini adalah bagaimana nih kedudukan orang ini. Sudah berniat baik, taubatnya sudah ingin berbuat baik lebih, tetapi keburu mati. Ini poinnya kita ambil, karena bab ini adalah bab taubat. Yang pertama tadi sudah, bahwa sebanyak apapun dosa, kalau ingin bertobat, taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, berikutnya apa poinnya? Setelah saya bertobat, bagaimana ini? Ya, poinnya adalah berusaha meninggalkan lingkungan atau daerah di mana dosa itu mungkin terulangi lagi. Poin berikutnya, bagaimana nih setelah kita bergerak ke arah itu, tapi kemudian dimatikan oleh Allah? Akankah kita akan bisa berbahagia di akhirat, masuk surga begitu? Ya, baik, dikisahkan. Sebenarnya tidak terlalu rinci seperti ini pun tidak apa-apa. Tetapi inilah Nabi SAW yang ketika hadis ini ada, kemudian sampai kepada kita dan detail sekali. Ini diantaranya agar kita faham bahwa Nabi itu mengetahui beberapa hal yang gaib dan tidak mengetahui yang lainnya, dan mengetahuinya hal yang gaib ini juga atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian fahtasomat fihil malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Ya, setelah orang ini mati, datang dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan. Maka dua malaikat ini berdebat. Ya, berselisih faham. Akan diambil kemana nih orang ini? Apakah menjadi bagian malaikat rahmat, apa menjadi bagian malaikat azab? Maka malaikat berkata, ya, Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ya, malaikat rahmat berkata, dia telah datang kepada Allah, telah bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Ya, maksudnya ini bagian saya nih, kata malaikat rahmat. Ini dia sudah berbuat baik. Tetapi malaikat azab berkata juga, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum buat baik apapun. Setelah taubat dia kan belum berbuat baik apapun. Jadi bagian saya dong. Seperti itu kemungkinan percakapannya. Ya. Baik, maka fa'atahumul malaku fi surati adami. Maka datanglah malaikat lain yang ternyata kedatangan malaikat yang lain ini justru bukan dalam bentuk malaikat, tetapi menyerupakan dirinya menjadi adami, makhluk seperti kita, ya, seperti manusia. Faja'alahu bainahum ay hakaman, dan menjadikan hakim atas dua malaikat tadi. Nah, sampai di sini kita ambil pelajarannya. Malaikat makhluk Allah yang mulia, tetapi dia tidak lebih mulia dari manusia yang baik, yang soleh. Ya. Makanya antara Nabi kita Muhammad SAW dan malaikat lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kasus ini kenapa yang datang kepada malaikat tadi malaikat juga, tapi menyerupakan diri sebagai manusia, karena manusia dipandang lebih oleh malaikat jika manusia itu memang mempunyai kesolehan tinggi, yang benar-benar soleh. Ya, itu. Yang kedua, ya, malaikat tidak terbiasa seperti itu. Ya, negosiasi, bermusyawarah seperti itu tidak biasa. Ini dilakukan biasanya oleh manusia. Ya. Dan tidak terbiasa di antara malaikat terjadi perselisihan. Maka manusialah yang bisa mengatasinya. Ya. Maka didatangkan malaikat
yang menyerupakan dirinya sebagai manusia, faqala, dan berkata. Ya sudah, kisu ma bainal ardain, ukur saja sekarang ya, untuk menyelesaikan ini. Antara dua jarak tanah tadi, ya, jarak perjalanannya dia di atas bumi. Ya. Jadi nanti diukur. Ya. Fa'ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu faqasuhu fawajadu adniya al ilal ardil lati aroda. Ya. Maka mereka pun mengukurnya. Kemudian didapati jarak yang lebih dekat adalah jarak di mana tempat yang dia tuju untuk kebaikan. Jadi dia sudah lebih jauh meninggalkan tempat yang jeleknya dan sudah lebih dekat kepada tempat yang baiknya. Jadi setelah diukur, dia itu sudah pergi cukup jauh dan sudah mendekat lebih kepada tempat yang dituju. Ya, ini mengibaratkan, mengisyaratkan, menggambarkan kalau kebaikannya sudah lebih. Nah, begitu. Ya. Baik. Kemudian faqobadothu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengambil bagian untuk orang ini. Maksudnya dia dicatat oleh malaikat rahmat sebagai orang yang sudah sempurna dalam berbuat kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang lain dalam kitab as-sahih, yakni maksudnya kitab sahih Bukhari, fa kana ila qaryatis solihati aqraba bisyibrin. Ya. Dan ternyata jarak antara yang sudah dilalui dan yang ingin ditempuhnya lagi, kalau diambil tengah-tengah, itu hanya lebih satu segini saja, bisyibrin, satu jengkal. Ya. Baik. Ini apa? Menandakan bahwa sekecil apapun amalan kebaikan itu akan dinilai kebaikannya, dicatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah cukup disebut dan dicatat menjadi orang yang baik. Yang pertama, tatkala sudah melangkah menuju kebaikan, meskipun langkah kita baru sepertiganya, setengahnya, bahkan baru sejengkal saja. Baik, hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, fa'auhallahu ta'ala antaba'adi. Sebetulnya jarak perjalanannya belum sampai kepada lebih banyak yang daerah yang dituju. Tetapi karena kasih sayang dari Allah, Allah perintahkan kepada daerah yang ditujunya itu ngariut, mendekat. Ya. Jadi geser. Ya. Bisakah tanah bergeser? Nah, di zaman sekarang kita tahu bahwa ternyata bumi itu bisa bergeser. Ini penjelasan seperti ini menandakan Quran itu benar, hadis itu benar. Piraku ayah bumi ngageser gitu. Sekarang kabuktian di beberapa video bencana itu benar-benar bumi bergerak. Ya. Kalau tidak salah yang terakhir kejadian di Palu itu ya, yang dengan rumah-rumahnya itu bergerak. Itu. Jadi Allah perintahkan untuk bumi yang ada di daerah kebaikan itu bergerak mendekat, sehingga tetap hitung-hitungan dia akan beruntung dengan jarak itu. Ya. Baik. Wa ila hadhihi antaqarobi, ya, dan yang dituju supaya mendekat dan desa buruk supaya meninggalkannya. Wa qala qisu ma bainahuma fawajadu ila hadhihi aqrab bisyibrin. Maka setelah kemudian dia mengukur, para malaikat mengukurnya, maka mereka mendapatkannya memang bumi yang baik itu mendekat dan hanya lebih sejengkal saja daripada bumi yang buruk yang ditinggalkan oleh orang yang bertobat tadi. Fana'a bisodrihi nahwaha. Maka orang itu pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu apa yang
ada dalam hadis nomor 20 ini yang kesimpulannya adalah setiap kita siapapun tentu akan pernah berbuat salah atau dosa, telah atau akan ya pernah berbuat dosa atau kesalahan baik besar maupun kecil. Maka pintu tobat akan senantiasa terbuka, maka begitu datang keinginan untuk bertobat, bertobat. Tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya adalah meninggalkan. Kalau itu daerah, berarti daerah. Kalau itu teman, berarti teman. Ya. Hanya saja kita kadang-kadang merasa tidak enak kalau harus meninggalkan teman yang jelek. Ya. Atau teman tadi akan mengatakan, wah engkau sudah memutuskan silaturahim. Ya. Silaturahmi. Dalam perkara meninggalkan orang yang tidak baik, tidak ada istilah memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim itu adalah seseorang menghindari saudaranya yang ada hubungan kerabat, baik secara ikatan kerabat darah, ikatan darah, atau ikatan kekeluargaan seperti seseorang menjadi besan dari orang lain, menjadi mantu dari orang lain, kemudian seluruh anggota lainnya menjadi kerabat. Kalau di situ ada pemutusan, iya, di situ namanya memutuskan silaturahim. Dan tidak boleh. Jadi kalau apalagi dengan orang tua sejahat apapun, bahkan dia orang non-muslim atau kafir, itu tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Haram hukumnya. Tetapi dengan orang lain yang bukan apa-apanya kita, sahabat dan yang lainnya, ini mah wayahna, memang kudu ditinggalkan. Tidak ada istilah memutuskan silaturahim. Untuk bertaubat, tinggalkan. Seperti itu. Kalau daerah, kita tinggalkan daerah. Ya. Kalau kebiasaan, kita tinggalkan kebiasaan. Ya. Kita yang suka buat dosa, gara-gara tadi punya motor, ya tinggalkan geng motornya. Dan seterusnya. Baik. Kemudian bertobatlah kepada Allah, karena Allah senang kepada orang-orang yang bertobat dan dia akan menolong dengan pertolongan yang kadang-kadang tidak disangka-sangka kepada orang yang dikasihi. Baik, saya kira itu untuk pembacaan hadis pada pagi hari ini, karena hadis berikutnya nomor 21 sangat panjang ya, dan kemungkinan juga tidak bisa satu kali pertemuan ya. Hadisnya sangat panjang, jadi kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan bisa selesai satu pertemuan. Meskipun hadis itu panjang, kita singkat-singkat saja. Tapi untuk kali ini hadis yang ke-20 ini juga cukup panjang, maka saya cukupkan di sini untuk pertemuan kita pada pagi hari. Baik, sekali lagi semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.